Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang materi studi kasus. Next. Sebelumnya, perkenalan dulu anggota kami. Yang pertama ada David Nicholas Saputra dengan NPM 009, Tegar Putra Pratama NPM 19, Muhammad Ihtisamul Hasan NPM 29, Raisa Faisal Zaki NPM 30, Muhammad Iqbal Fitaudin NPM 60, Setiakid Drama Pratama dengan NPM 006. Next. Kemudian akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu yang pertama ada pembahasan. Nah, kita kali ini yaitu yang pertama ada studi kasus metode grafik, yang kedua ada metode simplex dan yang ketiga ada metode penugasan. Langsung saja ke materinya yaitu next. Nah, yang pertama metode grafik. Metode grafik sendiri dapat digunakan untuk penyelesaian masalah hanya dengan dua variabel. Untuk penyelesaian dengan metode grafik, perlu langkah-langkah untuk mencari solusi optimum sebagai berikut. Melukis fungsi kendala atau menggambar bahwasanya tabel permasalahan atau kendala. Kemudian tentukan area layak atau visible solution space. Kemudian yang ketiga yaitu melukis fungsi tujuan. Yang kedua adalah menggambar garis tujuan dan tentukan di mana titik optimumnya. Kemudian di titik optimum ada titik sudut terjauh maksimal dan ada titik sudut terdekat yaitu minimum. Next. Nah, di sini ada contoh metode itu maksimalisasi. Di sini ada toko Asia yang menjual berbagai jenis makanan tradisional khas Jawa. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus speak untuk minimalisasi untuk seorang dokter spesialis gigi yang berencana akan membuat dua rancangan jenis gigi palsu untuk calon pasiennya jenis Y dan Z. Nah, di sini langsung saja masuk ke penyelesaian untuk yang pertama yaitu maksimalisasi. Penyelesaian yang pertama yaitu permasalahan. Di sini ada tabel permasalahannya yaitu untuk yang kolom yang pertama yaitu ada produk, kolom yang kedua ada bahan baku, kolom yang ketiga ada tenaga kerja atau jam kerja, yang keempat adalah keuntungan. Di sini untuk baris yang pertama ada lemper yaitu X1. Di sini lemper membutuhkan bahan baku dua, dua pak. Kemudian tenaga kerja 2 dengan keuntungan 40. Kemudian yang kedua mendut atau X2. Di sini membutuhkan bahan baku 3, tenaga kerja 1 dengan keuntungan 30. Untuk yang kedua itu fungsi tujuan maksimum, yaitu maksimumkan di sini Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2. Yang ketiga yaitu mencari kendala. Di sini 2X 2X1 plus 3X2 lebih kecil dari sama dengan 60. Kemudian 2X1 plus X2 lebih kecil dari sama dengan 40. Di mana yang pertama adalah bahan baku, yang kedua ada tenaga kerja. X1 lebih besar daripada nol dan X2 lebih besar daripada nol. Kemudian yang keempat yaitu langkah yang keempat adalah mencari daerah layak atau titik potong. Yang dimana akan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada titik potong. Untuk mencari titik potong sendiri atau daerah layaknya, yaitu 2X1 plus 3X2 sama dengan 60. 2X1 plus X2
sama dengan 40. Ini menghasilkan 2x2 sama dengan 20/2. Ya, kemudian hasilnya yaitu x2 sama dengan 10. Dari yang kedua yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 40. 2x1 plus 10 sama dengan 40. 2x1 sama dengan 40 kurangi 10 sama dengan 30. Di sini x1 duanya pindah ruas jadi 30/2 sama dengan 15. Nah, titik potongnya sendiri 2x1 plus 3x2 sama dengan 60 dan x2 sama dengan 40 yaitu x1-nya 15 dan x2-nya 10. Jadi untuk titik potongnya sendiri ada pada titik di 15,10. Untuk yang selanjutnya itu memaksimumkan fungsi tujuan dengan x1 plus 30 x2. Maka 40 kali 15 untuk titik potong x1, kemudian 30 kali 10. Hasilnya yaitu 600 plus 300, kemudian menghasilkan $900. Di sini ada grafik untuk titik potong daerah layak atau daerah layak. Nah, di sini untuk daerah layaknya. Next. Kemudian mencari tiga alternatif, menentukan tiga alternatif. Di sini ada tiga alternatif untuk memproduksi bagaimana mendut dan lemper. Untuk alternatif yang pertama di koordinat 20,0. Untuk perhitungan biaya sendiri 40 kali 20 plus 30 kali 0 sama dengan 800 plus 0. Untuk biayanya sendiri 800. Keterangannya yaitu hanya untuk memproduksi mendut saja sebanyak 20 pieces. Kemudian yang kedua yaitu 0,20. Perhitungannya itu 40 kali 0, 30 kali 20, hasilnya 600. Yaitu hanya untuk memproduksi lemper saja sebanyak 20 pieces. Kemudian alternatif yang ketiga yaitu di titik koordinat 15,10 atau di titik yang tadi yaitu 40 kali 15, 30 kali 10. Hasilnya 600 plus 300, hasilnya 900. Di mana di sini yaitu titik maksimal atau optimal, di mana lempernya 10 pieces dan mendutnya 15 pieces. Kesimpulannya yaitu jadi agar diperoleh keuntungan maksimum yaitu sebesar 900 juta, maka jumlah yang harus diproduksi setiap pekannya yaitu 15 lusin mendut dan 10 lusin lemper. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu minimalisasi. Minimalisasi seperti masing saja ada tempat permasalahan yaitu menyusun tabel permasalahan, fungsi tujuan, kendala, dan daerah layak titik potong. Yang pertama menyusun tabel permasalahan. Yang kolom pertama ada dan biaya unit. Untuk gigi ada Y dan Z. Gigi Y yang pertama atau akrilik ada 4, sedangkan perak ada 2, harganya 5 per unit. Dengan gigi Z yang akrilik ada 6 dan yang perak ada 7, harganya 2 perak. Minimalnya yaitu 20 dan 20 untuk akrilik dan 14 untuk perak. Yang kedua, fungsi tujuan minimumkan Z 5x1 plus 2x2. 3 kendala 4x1 plus 6x2 lebih kecil dari 20. Dan 2x1 plus 7x2 lebih kecil dari 14. X1 lebih besar dari 0. X2 juga lebih besar dari 0. Next. Metode penyelesaian. Yang minimalisasi atau titik potong. 4x1 plus 6x2 sama dengan 20. 2x1 plus 7x2 sama dengan 14. 4y plus 6z sama dengan 20 kali 1. Dengan 2z dan 7z sama dengan 40 kali 2.
4Y plus 6Z sama dengan 20. 2Y min 8Z sama dengan min 8. Z sama dengan 1. Nah, yang kedua 4Y plus 6Z sama dengan 20. 4Y plus 6 kali 1 sama dengan 20. 4Y sama dengan 14. Y sama dengan 3,5. Titik baliknya 3,5 dan 1. Dan Z 5Y sama dengan 2Z sama dengan 5 kali 3,5 dari yang 3,5 yang di kiri. Sedangkan untuk plus 2 yang dikurung 1 dari titik potongnya X2. Dengan 17,5 tambah 2 yang menghasilkan $19,5. Tabelnya 4Y sama tambah 6Z sama dengan 20. Y sama dengan 0. Di 6Z sama dengan 20. Z sama dengan 3,33 atau 0,33. Yang bawahnya Z sama dengan 0 sama dengan 4. Y sama dengan 20. Y sama dengan 5. Jadinya 5,0. Yang 2Y plus 7Z sama dengan 14. 4 sama dengan 0 tambah 7Z sama dengan 14. Z sama dengan 2, yaitu 0,2. Yang Z sama dengan 0 yang kedua, 2Y dengan 14, Y sama dengan 7. Sekarang, dan hasilnya 7,0. Untuk titik potongnya yaitu ada di 3,5 sama 1 untuk hasilnya yang ke atas. Nilai minimum dari keduanya yaitu titik Y sama dengan 3,5 dan Z sama dengan 1. Dengan biaya minimum Rp19,5. Alternatif yang terbaik pada biaya minimum yaitu porsi 3,5 per unit gigi Y dan 1 unit gigi Z per hari. Biaya harian 19,5. Biaya 5 hari berarti 5 dikali 19,5 sama dengan 97,5. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode simplex. Metode simplex adalah atau bisa dikatakan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan dua variabel ataupun lebih. Nah, cara menyelesaikan yaitu menggunakan langkah-langkah. Nah, yang pertama ada mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan menjadi bentuk kanonik. Yang kedua membuat tableau atau tabel. Yang ketiga memilih kolom atau baris dan unsur kunci atau dinamakan dengan pivot. Yang keempat melakukan operasi baris dasar untuk mengubah nilai dalam tabel. Kelima melanjutkan perubahan untuk perbaikan. Next. Selanjutnya di sini ada tabel simplex awal atau tabel 1 ditentukan dalam kolom negatif terbesar atau baris kunci nilai rasio terkecil dan unsur kunci area potongan. Nah, jadi di dalam tabel 1 ini kita disuruh yang pertama untuk menentukan kolom kunci, yaitu bagaimana cara menentukannya yaitu dengan kita memilih data besar di baris fungsi atau tujuan. Nah, itu di situ ada nilai negatif terbesarnya ada di X1 atau baris BO atau variabel dengan potensi keuntungan terbesar. Itu kolomnya yaitu ada di X1 dan barisnya itu ada di B2. Nah, atau B2 tersebut terus kita kunci maka ketemu kolom kuncinya yaitu atau pivotnya angka yang berada di perpotongan kolom kunci dan baris kunci yaitu angka 2. Selanjutnya keterangan tabel 1 yaitu operasi baris dasar
yaitu ada BO sama dengan BO plus dalam kurung 40 dikali B2. Nah, itu maksudnya yaitu dijadikan angka 0. Yang kedua ada B1 sama dengan B1 dikurangi 2 dikali B2. Yang ketiga ada B2 sama dengan B2 dikali setengah. Nah, itu kalau yang BO sama B1 yaitu kita menjadikan angka tersebut di dalam kolom itu angka 0. Kalau yang B2 dijadikan angka 1. Nah, maka hasilnya ada di tabel sebelahnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada tabel 2, nilai Z belum optimal karena masih ada angka negatif yaitu negatif 10 pada kolom X1, X2, maka X2 dipilih sebagai variabel masuk dan S1. Karena dari basis dengan rasio terkecil yaitu 10, setelah voting dibarui hingga X2 menjadi variabel dasar baru. Proses ini menunjukkan langkah menuju kondisi Z yang optimal. Next. Pada tabel 3 sudah optimal karena semua koefisien variabel non-basis di basis Z yaitu 0,25 dan 0,25 adalah positif atau 0. Dalam masalah minimisasi variabel artifisial A1, A2 setelah keluar dari basis. Kesimpulannya, jadi agar diperoleh keuntungan maksimal, toko Asia harus memproduksi 15 lusin lemper dan 10 lusin mendut. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 900 juta. Next. Selanjutnya yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode penugasan. Pengertian dari metode penugasan yaitu teknik matematis untuk membantu manajer mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan optimal pada berbagai tugas. Tujuan dari metode penugasan adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan menempatkan orang atau sumber daya pada tugas yang sesuai. Metode yang digunakan disebut metode Hungarian yang mensyaratkan bahwa jumlah sumber daya harus sama dengan jumlah tugas daya pada tugas yang akan dilaksanakan. Next. Di sini ada soal dari metode penugasan. Pertanyaannya yaitu PT Maju memiliki 4 pekerjaan berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan setiap karyawan untuk setiap pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan